Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Teman-teman dan adik-adikku pejuang CPNS 2021, kita kembali berjumpa dengan saya dalam channel Sang Tutor. Pembahasan soal-soal SKD CPNS 2021. Nah, teman-teman sekalian, sudah seminggu ya saya tidak bahas soal-soal, ya, itu karena saya seminggu lalu ya baru selesai operasi mata ya. Sekarang pakai kacamata, teman-teman. Nah, eh, soal yang saya bahas teman-teman mengenai figural ya, tentang gambar ya. Ini menyangkut kelanjutan gambar teman-teman. Bahwasanya begini, ada 4 gambar yang diberikan, teman-teman akan mencari gambar apa selanjutnya. Nah, bagi teman-teman mungkin yang baru ikut CPNS tahun ini mungkin teman-teman perlu tahu bahwa soal figural ini adalah soal yang paling banyak porsinya di soal TIU. Artinya apa teman-teman? Jika teman-teman lemah di numerik ya, maka teman-teman permantap di figural atau verbal. Oke. Nah, soal yang saya bahas teman-teman ada 12 nomor ya, teman-teman silakan dulu jawab sendiri, nanti kita akan samakan jawaban dengan saya. Jika berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar. Nah, teman-teman yang sudah subscribe, kalian luar biasa ya. Saya doakan lulus CPNS 2021 dan menjadi kebanggaan orang tua kita masing-masing. Amin. Oke, teman-teman sekalian, kita lihat soal-soalnya seperti yang lewat berikut ini. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pembahasan soal ya, jangan skip dulu teman-teman. Saya mau menawarkan teman-teman bagi yang mau lulus CPNS tahun ini, eh, jika teman-teman sudah belajar lewat buku dan lewat apa ataupun mungkin lewat YouTube dan mungkin yang lain, teman-teman saya sarankan wajib ikuti namanya tryout. Ya, kenapa? Karena dari tryout ini teman-teman sekalian, kalian bisa mengukur kemampuan diri, apakah lemahnya di TIU atau mungkin di TWK dan mungkin di TKP. Nah, ada sebuah platform CPNS namanya adalah sobatcpns.com. Ini teman-teman menawarkan kalian berbagai macam fitur-fitur. Yang pertama adalah ada modul teman-teman ya dalam bentuk PDF, kumpulan soal-soal. Ada juga teman-teman adalah latihan soal teman-teman. Kemudian yang paling penting adalah di sini ada 15 paket tryout ya yang bentuknya sama dengan ujian nanti di CPNS. Nah, ada 15 kali tryout teman-teman yang dibuat sedemikian rupa sehingga teman-teman bisa mengukur kemampuan diri sampai di mana. Nah, saya cuma mau kasih lihat teman-teman fiturnya tentang tryout tersebut. Teman-teman bisa lihat di sini. Ya, jika teman-teman memilih paket tryout yang ke-11 maka akan muncul seperti teman-teman ada TWK sebanyak 30 nomor, TIU ada 35 dan juga TKP ada 45 teman-teman. Jadi sudah ada passing grade-nya 65, 60 dan 156. Nah, teman-teman jika teman-teman ikut klik ini ya mulai tes ya teman-teman, maka nanti akan muncul semua soal-soal di sini. Nah, ada soal-soal dari 1 sampai 110 nomor. Ini sudah sesuai dengan bentuk jumlah soal asli nanti sebanyak 110 nomor. Teman-teman, jika teman-teman mengklik soalnya maka akan muncul soalnya dan yang akan terjawab itu sudah yang warna biru ya, yang warna abu-abu belum teman-teman. Nah, kemudian jika teman-teman mengklik selesai maka akan muncul seperti ini. Ya, ini teman-teman. Sudah ada teman-teman skornya.
Oke, saya coba tadi ya, coba menjawab beberapa nomor ya, ini teman-teman. Terus nanti muncul ini teman-teman. Muncul TWK-nya berapa? 20 poin, TU-nya 50 poin, dan TKP-nya 20 poin. Ya, ini adalah dibilang tidak lulus. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan passing grade, coy. Begitu. Jadi teman-teman sangat sangat baik dipakai jika selesai belajar, ikuti tryout-nya teman-teman. Jadi saya sarankan beli ini, jangan ketinggalan. Sudah ribuan orang yang membeli teman-teman, tinggal kalian yang belum. Oke, nah, jadi selesai teman-teman. Teman-teman bisa juga dapatkan pembahasannya di bawah. Teman-teman muncul pembahasan di sini. Nah, ini adalah soal dan pembahasannya. Sudah ada teman-teman. Kalau teman-teman salah akan dibahas di bawah, penjelasannya teman-teman ada di bawah. Jadi teman-teman sangat bagus sekali dipakai untuk latihan soal persiapan CPNS tahun ini. Nah, jika teman-teman bertanya berapa biayanya teman-teman, ini murah sekali. Teman-teman jika dibandingkan dengan yang lain itu lebih dari 100.000. Ini cuma berapa teman-teman? Hanya 65.000 saja teman-teman. Itu dipakai selama 1 tahun gitu ya. Dan soal-soalnya selalu terupdate. 65.000 teman-teman, mungkin ini jalan bagi teman-teman untuk lulus CPNS tahun ini. Nah, jadi teman-teman yang mau berlangganan silakan beli yang premium ya. Cara daftarnya teman-teman silakan klik di di komentar yang saya sematkan ataupun mungkin di deskripsi teman-teman, silakan klik itu dan isi berlangganan paketnya supaya teman-teman bisa setiap hari bisa ikut tryout dan mengukur kemampuan diri sampai di mana. Begitu coy. Oke, kita lihat pembahasan soalnya seperti berikut ini. Nah, baik. Ya, kita mulai dari soal nomor 1. Nah, jadi teman-teman sebelum kita bahas, saya ulangi bahwa soal ini saya ambil dari modul yang ada pada sobatcpns.com. Jadi teman-teman soalnya itu sangat banyak sekali, teman-teman bisa dapat ini jika teman-teman bisa berlangganan tadi ya dengan platform yang saya sebutkan teman-teman yang tadi. Nah, bagi teman-teman mungkin yang baru ikut CPNS tahun ini, saya sampaikan bahwa soal figural itu adalah soal yang paling banyak jumlah soalnya saat tahun lalu ya, itu ada sekitar 6-7 soal. Jadi ini masuk dalam soal TIU teman-teman. Jika teman-teman lemah di numerik, saya sarankan teman-teman pelajari atau fokus pada figural dan verbal gitu. Nah, soal figural teman-teman itu banyak bentuknya. Yang pertama mungkin tentang ini ya, namanya adalah kelanjutan gambar. Ada juga mungkin disebut sebagai pencerminan gambar dan lain-lain. Nah, untuk soal seperti ini adalah namanya kelanjutan gambar. Ini diberikan 4 gambar teman-teman yang berpola. Nanti kita akan cari gambar kelima apa. Nah, ini mungkin teman-teman mudah ya bagi teman-teman yang sudah sering latihan soal. Kita lihat. Jadi ada ini gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Kita lihat teman-teman, gambar kedua sudah ada lingkaran. Ini hilang, ini ada lingkaran lagi. Berarti nanti di sini tidak ada lingkaran. Pas ya, sama seperti semua. Nah, kita lihat teman-teman, kira-kira polanya seperti apa? Kita lihat teman-teman, arah ke arah bengkoknya teman-teman ini garis ya. Ini begini teman-teman ya, seperti ini. Nanti pas di sini dia arah ke kanan, kemudian ke kiri lagi, kemudian ke kanan lagi. Artinya harus nanti dia arahnya teman-teman ke ya arah ke ke kiri lagi. Kita lihat yang manakah yang bukan seperti ini. Ini teman-teman arah kemana? Arahnya adalah ke kanan. Ini salah ya. Ini salah teman-teman. Ini juga salah. Ini teman-teman salah juga. Nah, antara A atau B. Nah, ya. Jadi teman-teman sebenarnya banyak cara untuk melihat pola. Oke, antara A atau B teman-teman. Jadi saya ulangi ya. Ini arah arahnya ke ini ya, ke kiri itu, terus ini ke kanan, kiri lagi teman-teman, lalu ke berarti nah sekarang harusnya nanti seperti ini. Nah, kita lihat ini kan arah ke kanan ya, kanan semua. Berarti antara A atau Bravo. Nah, kita lihat teman-teman bahwasanya ini kan dia berputar juga teman-teman. Awalnya dia miring ini ya, miring seperti ini, kemudian tegak, terus miring kiri, lalu ini pasti nanti dia arahnya seperti ini. Oke, jawabannya teman-teman bagi saya adalah Bravo. Nah, oke, yang berbeda silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita lanjut teman-teman soal nomor 2. Baik, soal nomor 2 teman-teman juga mudah sekali ya. Kita harus lihat polanya seperti apa. Jadi teman-teman sekalian ini yang bagi yang mungkin ikut CPNS tahun ini informasinya bahwa tidak semua orang semua orang bisa menjawab soal dengan benar, soal figural, tapi mungkin kita harus butuh juga namanya kecepatan. Jadi dalam
menjawab soal teman-teman itu satu nomor itu ya tidak cukup 1 menit, harus selesai. Oke, kita lihat teman-teman di soal nomor 2. Jadi polanya seperti ini. Ini kita fokus pada garis ini teman-teman ya, yang garis lurus ini awalnya tegak, terus miring kiri, terus mendatar, terus dia ke sini. Artinya dia berputar berlawanan arah jarum jam, teman-teman. Nah, artinya nanti kita lihat harusnya yang garis ini harus tegak seperti ini antara C atau D, bukan ini teman-teman, bukan pula ini. Artinya antara C atau D, teman-teman. Bedanya apa antara C dan D? Kita lihat di sini, teman-teman. Posisi dari ini ya, dia di sini, kemudian oke, jadi dia ada di sebelah sini, teman-teman. Berarti nanti posisi untuk di jawaban harusnya adalah seperti ini. Oke, maka jawabannya adalah di sini C. Jadi sebenarnya sangat mudah sekali. Oke, jadi teman-teman yang lemah di di perhitungan, saya sarankan fokus pada figural. Kita lanjut teman-teman soal nomor 3. Nah, baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Jadi kita perhatikan teman-teman polanya ya, gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat. Nah, jadi teman-teman kita perhatikan jadi yang pertama ini kita fokus dulu pada jumlah tanda silang. Ini ada 3 ya, ada 3 teman-teman. Ada 3 tanda silang, ini ada 4, kemudian ada 5, lalu ada 6. Artinya di sini harus 7 teman-teman. Jika kita hitung yang manakah yang 7, ini kita lihat, ini teman-teman 7 juga ya, 7 semuanya. Ini yang teman-teman mungkin 8 ya. Ya, ini 8 teman-teman, berarti ini bukan ya, ini salah. Oke, kemudian antara A, B, C, dan error. Nah, jika kita fokus pada tanda silang yang besar, ini dia tegak, terus mendatar, tegak-tegak lagi, berarti kita bisa simpulkan mendatar dulu lagi teman-teman. Nah, gitu ya. Berarti kalau kita lihat yang mendatar, yang salah adalah yang tegak, juga ini salah. Nah, antara A, B, dan error. Kemudian teman-teman, ya, kita tinggal sisa 3 yang yang ada. Kita lihat teman-teman, gambar pertama ya, semua searah ya, seperti ini silangnya, tanda X-nya. Kemudian di gambar kedua ada satu yang muncul tiba-tiba tapi dia berbeda dengan yang lain posisinya. Nah, gitu. Pas gambar gambar ketiga itu semua searah juga, gitu ya. Nah, gambar keempat muncul lagi teman-teman. Ya, muncul lagi yang berbeda arah posisinya. Artinya nanti di sini harus semua sama. Ini sama, ini beda, ini sama, ini beda, dan harus di sini sama, teman-teman. Kita lihat. Yang manakah yang berbeda? Kita lihat, teman-teman. Yang berbeda adalah ini teman-teman. Yang gambar ini dan gambar ini berbeda sama yang lain. Berarti salah ini. Sama juga, teman-teman. Ini salah. Kenapa? Karena berbeda sama yang lain. Jadi ini salah juga. Nah, mungkin bagi saya yang benar tepatnya adalah jawabannya alfa. Itu teman-teman. Jadi yang berbeda silakan tuliskan di kolom komentar. Kita lanjut teman-teman soal berikutnya, nomor 4. Nah, baik, soal nomor 4. Tentukan kelanjutan dari gambar berikut. Ya, perhatikan teman-teman, mungkin teman-teman bisa fokus dulu pada gambar yang ini ya, yang besar dulu. Kemudian kita akan lanjut lagi pada gambar selanjutnya. Ini posisinya adalah dia hitam putih hitam ini teman-teman, dia mendatar ya, terus mendatar, terus kemudian menjadi tegak di sini. Oke, mendatar lagi, tegak lagi, berarti nanti harus dia mendatar teman-teman gitu. Oke, berarti yang salah yang mana? Ini salah. Kenapa? Karena dia posisi tegak. Ini juga teman-teman salah. Nah, antara A, C, atau error. Ya, sekarang kita lihat lagi teman-teman, posisi dari yang ini. Awalnya adalah ini di atas ya, di atas. Tetap di atas, kemudian di bawah, lalu di atas lagi. Artinya nanti harus di sini adalah di atas lagi, teman-teman. Berarti ini salah karena dia di bawah posisinya. Ini salah juga, teman-teman. Jadi gitu. Jadi kita fokus pada satu-satu objek dulu. Antara C atau error, di mana yang lebih tepat? Perbedaan antara C dan E, teman-teman, ini adalah dibedakan oleh posisi dari ini, teman-teman. Ya. Ini adalah posisinya dia di samping, kemudian di gambar E adalah di tengah, gitu. Nah, jadi yang mana yang benar? Untuk yang gambar pertama, ini di tengah-tengah dulu ya, tengah, kemudian samping, samping, tengah. Nah, berarti saya ulangi ya, tengah, samping, di samping, tengah. Berarti harus di samping lagi. Nah, berarti jawabannya adalah ini, jawabannya adalah C. Oke, itu bagi saya. Yang berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar. Kita lanjut teman-teman soal berikutnya, nomor 5. Nah, baik, soal nomor 5. Tentukan kelanjutan dari gambar berikut.
Ya, teman-teman, ada di sini kita lihat ada warna hitam, putih, hitam, putih. Berarti nanti warna hitam harus ya. Artinya yang putih yang mana? Yang putih itu teman-teman adalah ini salah ya. Kenapa? Karena dia posisinya adalah putih di sini. Kemudian gambar berikutnya teman-teman, ini ada putih ya, hitam, putih, hitam. Berarti harus putih lagi. Ini putih, ini salah ya karena dia hitam. Berarti sudah salah teman-teman, alfa. B, C atau error. Jadi teman-teman, cara saya menjawab adalah mengeliminasi yang salah sehingga mengerucut pada jawaban yang benar. Nah, perbedaan antara B, C, dan E apa? Oke, dibedakan oleh ini teman-teman ya. Oke, terus sama ini. Ini kan sebenarnya hampir mirip ya. Ya, oke. Yang apa namanya? Yang beda adalah ini jumlah ini teman-teman. Satu lagi teman-teman yang perlu dilihat adalah ini. Kita lihat ada ujung teman-teman. Jika teman-teman lihat di sini, ya. Dia di atas, kemudian dia di bawah ujungnya. Ini ya teman-teman. Nah, di atas lagi, kemudian di ujung teman-teman. Ini teman-teman harus kita jeli melihat. Artinya harus nanti di sini atas ya. Ya, ini teman-teman salah. Kenapa? Karena dia di bawah. Oke, salah ya teman-teman. Ini salah. Antara ini atau ini. Ini teman-teman juga salah. Kenapa? Karena di bawah. Gitu ya. Oke, berarti ini yang tepat teman-teman. Pas sekali ini. Nah, ya jawabannya adalah Bravo. Itu soal nomor 5 teman-teman. Kita lanjut soal berikutnya nomor 6. Nah, baik. Soal berikut nomor 6. Tentukan kelanjutan dari gambar berikut. Nah, kita lihat teman-teman. 1, 2, 3, 4. Ya, ini ada gambar yang mungkin berbeda ya di gambar ketiga. Ya, berarti nanti gambar kelima harus seperti gambar keempat, teman-teman. Yang berbeda itu teman-teman fokus di sini. Ada titik ya di sini, pojok ya, ke sini ya. Nanti dia berputar berlawanan jarum jam. Kemudian dia ada di apa namanya? Di bawah kiri ya, bawah kiri. Nah, lalu pindah ke sini, nanti berarti harus pindah ke sini teman-teman gitu ya. Artinya yang salah ini salah ya, karena dia di sini ini salah teman-teman. Oke, lalu yang salah juga ini kan, ini salah ya. Kenapa? Karena posisinya adalah di sini. Nah, antara A, C, dan delta. Apa bedanya teman-teman? Ternyata teman-teman jika melihat posisi dari ini ya, kakinya ya, ada titik di kaki. Ini yang pendek teman-teman, perhatikan dia di sebelah kiri. Yang pendek teman-teman di sebelah kiri. Jadi ini gambar pertama ada kaki dua teman-teman, yang pendek di sebelah kiri. Kemudian di gambar kedua yang pendek di sebelah kanan. Terus ini ke kiri lagi, terus di kiri. Jadi gini, kiri, kanan, kiri, kiri. Ini kayak orang mau 17-an ya. Oke, terus berarti di gambar kelima harus sama dengan gambar kedua, di posisinya adalah di sebelah kanan. Kita lihat teman-teman, ini adanya di kiri ya, yang pendek berarti ini salah juga, antara A atau delta. Nah, lalu apa yang berbeda antara A sama delta? Bagi saya teman-teman, jika saya lihat ini teman-teman sama saja ya. Mungkin di sini posisi dari ujungnya teman-teman ini pas di bawah garis ya. Kita lihat teman-teman, semua di bawah garis. Ini tidak sampai di garis teman-teman, kita lihat. Mungkin yang benar adalah jawabannya ini delta. Gitu ya, itu adalah soal nomor 6. Kita lanjut teman-teman, soal berikutnya nomor 7. Nah, baik, soal nomor 7 ini mudah ya. Kenapa? Karena kita lihat putarannya semua objeknya berputar. 1, 2, 3, 4. Jadi dia berotasi teman-teman, atau berputar berlawanan arah jarum jam teman-teman. Oke. Jadi seperti ini gambarnya, huruf L apa namanya ini, terus ke arah sana, ke sini. Nanti dia posisinya harus untuk gambar ini, untuk yang apa namanya, yang arah panah hitam harus dia tegak ya. Kira-kira mungkin gini, harus tegak seperti ini. Oke, yang mana kayak seperti ini teman-teman? Berarti ini bukan ya. Kenapa? Karena ini salah ya. Ini salah, ini juga salah teman-teman. Berarti ini juga ya, oke. Ini teman-teman salah karena dia miring ya, miring. Antara B atau apa namanya C. Kalau kita lihat teman-teman yang gambar C ini dia sudah miring ya. Dia sudah miring sekali ya, sudah miring ke kiri. Ini yang tegak sedikit teman-teman. Jawabannya adalah Bravo. Oke, itu soal nomor 7. Kita lanjut teman-teman, soal berikutnya nomor 8. Nah, baik, soal berikut nomor 8. Ya, kita lihat teman-teman, gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Jika teman-teman perhatikan, fokus dulu mungkin pada posisi dari objek ini. Adanya yang gambar pertama adalah teman-teman, dia adanya di tengah-tengah, ya gitu. Tengah-tengah, terus di gambar kedua, dia ada samping kiri.
Kemudian di gambar ke apa namanya ketiga dia di samping kanan, terus kiri lagi. Saya ulangi ya. Tengah ya, terus kiri, lalu dia kanan, terus kiri. Artinya nanti di sini harus kembali ke tengah lagi gitu. Yang mana yang tidak di tengah berarti ini salah. Kenapa? Karena dia adanya di posisi kiri, teman-teman gitu. Oke, ini juga teman-teman salah, berarti antara A, D atau error. Nah, selanjutnya teman-teman, jika teman-teman perhatikan, bedanya apa A, D sama E, itu adalah posisi dari garis. Ini ya, yang harusnya kan teman-teman garis seperti ini ya. Ini kan salah, karena dia miringnya di sebelah ke arah sana ya. Berarti teman-teman bukan juga antara A atau delta. Nah, sekarang kita lihat posisinya, bedanya apa antara A sama delta? Yang beda adalah posisi dari warnanya ya. Jadi ini warna putih di atas. Oke, jadi kalau sudah kembali ke sini, maka harus seperti ini pula, gitu. Berarti jawabannya adalah ini alfa. Oke, itulah bagi saya. Yang berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar, coy. Oke, nomor 9. Nah, baik, soal nomor 9. Tentukan kelanjutan dari gambar berikut. Gambar 1, 2, 3, 4, kita lihat teman-teman warnanya di sini yang bawah dulu ya. Hitam, putih, lalu hitam. Sama teman-teman, hitam semua di bawah ya. Kemudian ini putih, hitam, berarti di sini harus putih. Benar teman-teman semuanya. Nah, sekarang yang objek yang lain. Kita lihat di sini ada gambar bintang di bawah terus dari di atas. Kemudian di bawah lalu atas, berarti harus dia di bawah teman-teman posisinya. Ini salah kenapa? Karena di atas juga ini teman-teman. Berarti antara B, C atau error. Nah, yang kemudian teman-teman perhatikan ini. Ini posisinya adalah di atas. Sorry. Dia tegak terus mendatar, tegak mendatar, nanti harus tegak lagi. Berarti ini teman-teman salah ya, karena dia mendatar. Jadi salah teman-teman ini. Oke, antara B atau error. Yang perbedaan antara B sama E teman-teman apa? Kita lihat. Ternyata jika kita simak baik-baik teman-teman, kita pelototi baik-baik. Ini di sini ada ujung ya, ujungnya kelihatan ya. Ini tidak kelihatan ujung dari segitiga teman-teman. Kita lihat, ini teman-teman semua ujungnya kelihatan. Berarti ini salah ya. Yang tepat adalah jawabannya bravo. Oke, itu soal nomor 9 teman-teman. Semoga teman-teman bisa paham. Kita lanjut soal berikutnya nomor 10. Nah, baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 10. Jadi ini mungkin mudah ya bagi teman-teman. Kenapa? Karena objek-objeknya tidak terlalu banyak ya. Hanya kita lihat teman-teman ada garis, ada lingkaran, ada segitiga. Mungkin teman-teman bisa fokus dulu pada posisi atau bentuk dari garis. Ini mendatar, terus tegak, menyamping, menyamping, mendatar lagi. Artinya setelah mendatar dia harus ulang lagi ke tegak teman-teman ya gitu. Jadi mendatar, tegak, menyamping. Jadi harus mendatar lagi, baru tegak, baru menyamping lagi gitu. Nah, berarti teman-teman kita harus eliminasi yang tidak tegak. Berarti ini salah. Kenapa? Karena tidak tegak. Ini teman-teman tidak tegak juga antara C, E, dan delta. Bedanya apa? Kita lihat teman-teman, di gambar E pasti salah. Kenapa? Karena tidak ada posisi lingkaran di bawah garis, harus penyamping ya gitu. Antara C atau delta teman-teman. Jadi kita harus caranya adalah eliminasi yang salah. Nah, posisinya teman-teman kita lihat bahwasanya segitiga ya, ini atau lingkaran sama ya. Segitiga itu adanya adalah selalu di sebelah ya. Di sebelah kanan. Ini kan di atas, kemudian di sini, oke, di sini lagi, oke, sini. Nah, berarti teman-teman kita lihat posisinya lagi nih. Oke, dia adanya di sini teman-teman. Kemudian di sini, sini, berarti nanti dia harus adanya di sini ya. Ini teman-teman, di samping kiri ya, maksud saya gitu. Oke, itu soal nomor 10 teman-teman adalah jawabannya delta. Yang berbeda, saya ulangi, tuliskan di kolom komentar. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 11. Nah, baik, soal nomor 11. Ini mudah ya, nomor 11 mudah. Kita lihat teman-teman. 1, 2, 3, 4. Hanya segi 4 saja, terus ada muncul 1 garis, 2 garis, 3 garis. Pasti adalah jawabannya harus 4 garis. Ini bukan ya, kenapa? Karena posisinya salah ya. Ini salah, ini juga salah teman-teman, ini salah, berarti ini salah juga. Yang tepat adalah jawabannya di sini, bravo. Ya, kalau ini sebenarnya biar ya yang anak-anak SD pun tahu kalau soal seperti ini. Apalagi kita yang sudah lumayan ya sudah lumayan berumur ya. Oke, kita lanjut teman-teman soal berikutnya nomor terakhir nomor 12.
Nah, baik, soal nomor 12. Ini ada cuma objeknya adalah gambar 2 di sini, teman-teman, atau gambar biji mata ya, gambar mata. Awalnya 2 di tengah-tengah, terus bergeser ke atas, sampai di atas, kembali ke bawah, terus ke tengah. Berarti harus ke atas lagi. Yang mana yang di atas? Ini atas, 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 ini atas, atas semua, teman-teman. Nah, bedanya apa? Bahwasanya posisi juga, teman-teman, ini posisi dari yang warna hitam juga itu ya berpindah-pindah, teman-teman. Awalnya dia dalam lingkaran di bawah, terus di tengah, atas, terus kembali ke sini, kembali ke bawah lagi, berarti harus di tengah-tengah. Ini salah ya, karena di atas. Ini salah. Ini atas, teman-teman, salah antara A, B, atau C gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi posisi bedanya apa ini, teman-teman ya. Yang warna putih di dalamnya ya, di bawah, tengah, atas, apalagi nih? Bawah, berarti harus tengah ya. Jawabannya adalah ini antara ya, ini salah ya. Kenapa? Karena posisinya tidak apa namanya? Tidak simetris ya. Posisinya salah juga, berarti antara A atau Bravo. Saya ulangi, bawah, tengah, atas, bawah, berarti harus tengah. Mungkin jawabannya adalah ini, teman-teman, A yang lebih tepat ya. Itu bagi saya yang jawab. Untuk nomor 12 adalah jawabannya alfa. Nah, saya kira teman-teman itu saya dulu untuk soal figural. Kita sambung lagi besok, teman-teman, soal berikutnya mungkin TKP atau TWK. Nah, semangat belajar teman-teman sekalian. Jangan lupa teman-teman beli sobatcpns.com supaya teman-teman bisa latihan soal setiap saat. Oke teman-teman sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.